Aku buat menyesal menegur sombong yang menghinaku karyawan bodoh. Aku memasuki rumah dengan hati yang lega setelah seharian bekerja keras di kantor. Tangan kananku menenteng tas kerja, sementara tangan kiriku menggenggam sebungkus martabak kesukaan suamiku, Arman. Aku tahu dia selalu menyukai perhatian kecil seperti ini, dan aku senang bisa membuatnya tersenyum. Langkahku terhenti di ambang pintu ketika mendengar suara tawa lirih dari dalam. Itu suara seorang wanita, lembut dan akrab di telingaku. Pikiranku seketika melayang. Siapa yang datang ke rumah? Mungkin salah satu kerabat Arman, atau teman lamaku yang mampir tanpa memberi kabar? Aku berjalan pelan, mendekati ruang tamu, hingga suara itu terdengar lebih jelas. Mas Arman, kamu ini nggak berubah. Masih aja suka bikin aku salah tingkah. Ujar suara itu diiringi tawa kecil. Tubuhku membeku. Itu suara ibuku. Aku berdiri di depan pintu ruang tamu, menyaksikan pemandangan yang membuat dadaku seketika sesak. Ibuku duduk di sofa, mengenakan dress sederhana berwarna pastel, sementara Arman duduk di depannya dengan tatapan yang tak biasa. Bukan tatapan yang dia berikan padaku sebagai istrinya, melainkan sesuatu yang lebih intim. Aku nggak tahu kalau kamu bakal kesini, jawab Arman, senyumnya mengembang. Kamu juga tahu, kan? Aku selalu punya alasan buat ketemu kamu, jawab ibuku, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam nada suaranya. Tanganku yang memegang tas bergetar. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi instingku mengatakan ada sesuatu yang tak benar. Aku berdeham pelan untuk menarik perhatian mereka. Mereka berdua sontak menoleh, ekspresi kaget tergambar jelas di wajah mereka. Ibuku cepat-cepat berdiri, menyembunyikan kegugupannya dengan senyum yang dipaksakan. Rani, kamu sudah pulang? Ibu tadi cuma mampir sebentar. Lagi kebetulan di sekitar sini, katanya. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Mataku menatap Arman, mencoba mencari penjelasan di balik sikapnya. Dia hanya tersenyum tipis, seolah tak ada yang perlu dijelaskan. Setelah ibuku berpamitan dan pergi, suasana di rumah terasa semakin sunyi. Aku dan Arman duduk di ruang makan, menyantap martabak yang tadi kubeli dengan niat membahagiakannya. Namun, pikiranku terus berputar. Kenapa ibu kesini tanpa bilang apa-apa? Tanyaku akhirnya. Arman mendongak, sedikit terkejut mendengar pertanyaanku. Dia cuma mampir. Mungkin kangen sama kamu, tapi kamu belum pulang, jadi dia ngobrol sama aku dulu. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah mengapa hatiku tetap gelisah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tak bisa sepenuhnya percaya. Hari-hari berlalu, dan kunjungan ibuku ke rumah menjadi semakin sering. Kadang dia datang saat aku sedang bekerja, kadang di akhir pekan ketika aku sedang pergi ke pasar atau menemui teman. Selalu ada alasan yang dia berikan, membawakan makanan, ingin melihat cucunya, atau sekadar singgah karena lelah di jalan. Namun, semakin sering aku menyaksikan interaksi mereka, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan perasaan ganjil yang terus menghantuiku. Cara mereka berbicara, saling melempar senyum, dan kadang tertawa bersama seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika aku pulang lebih awal dari biasanya. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara mereka dari kamar tidurku. Suara ibuku terdengar jelas, dengan nada yang tak biasa. Arman, kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai Rani curiga, katanya dengan nada cemas. Aku berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka, tubuhku gemetar hebat. Tenang aja, Bu. Aku tahu apa yang kulakukan. Lagi pula, Rani nggak akan pernah tahu, jawab Arman dengan suara rendah.
Dunia seakan runtuh di hadapanku. Dadaku sesak, napasku tersengal-sengal. Aku tak tahu harus berbuat apa. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Arman dan ibuku langsung berbalik. Ekspresi terkejut tergambar jelas di wajah mereka. Rani? Ibuku mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Arman berdiri, mencoba mendekatiku, tapi aku mundur, menolak kehadirannya. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku nggak tahu ada sesuatu di antara kalian? Jelaskan sekarang juga. Teriakku, air mata mulai mengalir di pipiku. Ibuku menunduk, tak mampu menatapku. Sementara Arman hanya berdiri kaku, seolah mencari kata-kata untuk menjelaskan situasi ini. Rani, aku bisa jelaskan, kata Arman akhirnya. Tidak perlu menjelaskan kalau kenyataannya sudah jelas di depan mata. Aku mengusap air mataku dengan kasar, berusaha menahan sakit yang terus menggerogoti hatiku. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba memahami bagaimana ini bisa terjadi. Ibuku, wanita yang selama ini menjadi panutanku, dan Arman, pria yang selama 5 tahun terakhir kusebut sebagai suami. Bagaimana mungkin mereka tega mengkhianatiku seperti ini? Sejak kapan kalian? Aku tak mampu menyelesaikan kalimatku, karena sakitnya terlalu dalam. Ibuku akhirnya mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Rani, ibu nggak pernah berniat menyakitimu. Semua ini terjadi begitu saja. Jangan bilang, terjadi begitu saja. Aku tidak mau mendengar alasan seperti itu, bentakku. Suasana menjadi semakin tegang. Arman mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Keluar! Aku tidak mau melihat kalian berdua di rumah ini, teriakku. Ibuku mencoba berbicara, tapi aku menggelengkan kepala, menolak mendengar apapun darinya. Dengan hati yang hancur, aku berlari ke kamar, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Di dalam hati, aku tahu ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah mengetahui kebenaran ini? Cerita akan terus dikembangkan hingga memenuhi total 5.000 kata tanpa menambahkan bab atau bagian. Berikan arah tambahan jika ada detil yang ingin ditekankan lebih lanjut. Aku menghabiskan malam itu dengan menangis tanpa henti. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Bagaimana mungkin ibuku, orang yang seharusnya menjadi pelindung dan panutanku, tega melakukan hal seperti ini? Dan Arman, lelaki yang bersumpah akan mencintaiku sampai akhir hayat, ternyata mengkhianatiku dengan cara yang begitu keji. Esok paginya, aku terbangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Namun, aku tahu tidak bisa membiarkan diriku terus terpuruk. Aku keluar dari kamar, berharap keduanya sudah pergi. Tapi saat tiba di ruang tamu, aku melihat ibuku duduk di sofa, wajahnya penuh penyesalan. Arman berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam diam. "Kenapa kalian masih di sini?" tanyaku dingin. Ibuku berdiri, berjalan mendekatiku. "Rani, ibu ingin bicara." "Apa lagi yang perlu dibicarakan?" balasku tajam. "Kalian sudah cukup menghancurkan hidupku." "Rani, dengarkan dulu. Tolong." Suaranya bergetar, tapi aku tidak peduli. Tidak ada yang perlu aku dengar. "Ibu, pergi sekarang juga. Dan kamu, Arman, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi." Arman akhirnya angkat bicara. "Rani, aku tahu aku salah. Aku akan pergi kalau itu yang kamu mau, tapi aku mohon jangan marah seperti ini ke ibumu." Aku tertawa sarkastik. "Kamu membelanya sekarang?
Setelah apa yang kalian lakukan? Ibu menyesal. Rani, ujar ibuku dengan air mata yang mulai jatuh. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Cukup, suaraku meninggi. Aku tidak mau mendengar alasan kalian. Pergi sekarang. Ibuku mencoba memelukku, tapi aku mundur, menghindar darinya. Melihat ekspresinya yang hancur seharusnya membuatku merasa bersalah. Tapi yang kurasakan hanyalah sakit hati yang semakin dalam. Aku berbalik masuk ke kamar dan membanting pintu, membiarkan mereka berdua berdiri dalam keheningan. Hari-hari berikutnya, rumahku terasa lebih sepi dari biasanya. Arman sudah pergi, dan ibuku juga tidak lagi mencoba menghubungiku. Aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaan, mencoba menenangkan pikiranku. Namun, setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan bayangan mereka. Aku tidak bisa tidur di kamar tanpa membayangkan percakapan mereka yang kudengar hari itu. Suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Arman yang dia tinggalkan. Ada sesuatu dalam diriku yang ingin tahu lebih banyak. Meski aku tahu itu hanya akan memperburuk rasa sakitku. Aku membuka pesan-pesan lama, dan di sanalah aku menemukan semuanya. Percakapan mereka sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Aku rindu kamu, Mas. Aku juga, Bu. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi? Pesan-pesan itu terus berlanjut. Semakin mesra, semakin tak termaafkan. Bahkan ada foto-foto mereka bersama, tersenyum seperti pasangan bahagia. Aku memeluk ponsel itu sambil menangis. 2 tahun. 2 tahun aku hidup dalam kebohongan. Sementara mereka menjalani hubungan ini di belakangku. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan suamiku, atau fakta bahwa ibuku, wanita yang melahirkanku, adalah pelakunya. Dalam keputusasaan, aku menghubungi sahabatku, Dina, untuk menceritakan semuanya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Saat mendengar ceritaku, Dina terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Rani, ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Kamu harus bicara dengan seseorang yang bisa membantumu menyelesaikan ini." Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dina, aku bahkan tidak yakin aku bisa memaafkan mereka. Kamu tidak harus memaafkan sekarang. Tapi kamu juga tidak bisa membiarkan dirimu terus seperti ini. Aku tahu Dina benar, tapi aku tidak yakin apakah aku punya kekuatan untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, ibuku muncul di depan pintu rumah. Wajahnya terlihat lebih tua, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia memohon agar aku memberinya kesempatan untuk berbicara. "Aku hanya butuh 5 menit, Rani," katanya. Aku berdiri di ambang pintu, tak ingin mempersilahkannya masuk. Apa lagi yang ingin ibu katakan? Semua sudah jelas. Ibu tahu ibu salah, tapi tolong dengarkan cerita ibu. Setelah itu, kamu boleh membenci ibu selamanya. Aku menghela napas panjang. Meski hatiku menolak, aku melangkah ke samping, membiarkannya masuk. Ibuku duduk di sofa dengan gelisah. Tangannya saling meremas. Aku tetap berdiri, memeluk tubuhku sendiri, menjaga jarak darinya. "Rani," dia memulai dengan suara yang nyaris berbisik. "Ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, ini bukan sesuatu yang ibu banggakan. Jauh dari itu." Aku hanya menatapnya dingin. Kata-katanya terasa hambar. "Ibu nggak pernah berniat menyakitimu. Semua ini dimulai karena kesalahan ibu sendiri. Ibu merasa kesepian setelah ayahmu meninggal. Saat itu, Arman sering mengantar kamu ke rumah ibu, sering membantu ibu. Dia baik, perhatian. Dan ibu terlalu lemah untuk mengendalikan perasaan ibu." Aku merasa seperti ditampar mendengar pengakuannya.
Jadi, semuanya salah ayah yang meninggal? Itu alasan ibu berkhianat dengan suamiku? Aku memotong dengan nada penuh kemarahan. Bukan begitu, Rani. Jangan salah paham. Ibuku terlihat panik, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Kesepian bukan alasan untuk menghancurkan pernikahan anakmu sendiri. Aku tidak peduli bagaimana perasaan ibu waktu itu. Apa ibu pernah memikirkan aku, pernikahanku, atau ibu cuma memikirkan diri sendiri? Air matanya jatuh, tapi aku tidak merasakan simpati sedikit pun. Setiap kata yang dia ucapkan hanya menambah luka di hatiku. Rani, ibu menyesal. Ibu tahu ini tidak bisa dimaafkan. Tapi percayalah, semua ini tidak ada hubungannya dengan rasa cinta ibu ke kamu. Aku tertawa sarkastik. Cinta? Jangan bicara soal cinta, ibu. Kalau ibu benar-benar mencintaiku, ibu tidak akan melakukan ini. Ibuku terdiam, tak bisa membalas. Dia terlihat hancur, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar. Pergi dari sini. Aku nggak mau melihat ibu lagi. Rani, tolong, jangan seperti ini, pintanya dengan suara yang penuh luka. Aku sudah cukup bersabar mendengarkan. Tapi aku nggak mau mendengar lebih banyak lagi. Jadi tolong, tinggalkan aku sendiri. Dia mencoba mengulurkan tangan, tapi aku mundur, menolak sentuhannya. Akhirnya, dia berdiri dengan langkah gontai, berjalan keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu dengan keras, mencoba menahan air mataku yang kembali mengalir deras. Beberapa minggu berlalu, dan aku mencoba menjalani hidupku seperti biasa. Tapi setiap hari terasa seperti perjuangan. Di tempat kerja, aku kehilangan fokus. Di rumah, aku merasa hampa. Bahkan saat aku mencoba berbicara dengan Dina atau teman-teman lain, aku merasa seolah-olah ada lubang besar di hatiku yang tidak bisa ditutupi. Arman mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku tidak pernah menjawab. Dia meninggalkan pesan-pesan suara yang berisi permintaan maaf, tapi aku menghapus semuanya tanpa mendengarnya sampai selesai. Aku tidak butuh penjelasan darinya. Apapun alasannya, dia sudah menghancurkan kepercayaanku. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Rani, ini Arman. Aku tahu kamu tidak mau bicara denganku, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku akan menunggumu di tempat biasa kita bertemu dulu, di taman dekat rumah, malam ini. Aku hampir mengabaikan pesan itu, tapi entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk pergi. Mungkin aku hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali, menuntaskan apa yang belum selesai. Aku tiba di taman sekitar pukul 8 malam. Arman sudah duduk di bangku, mengenakan jaket gelap dan celana jeans favoritnya. Saat dia melihatku, wajahnya terlihat penuh harapan, tapi aku tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Rani, terima kasih sudah datang, katanya. Aku nggak datang untuk mendengarkan pembelaanmu, jawabku dingin. Aku nggak akan membela diri, Rani. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menyilangkan tangan, menatapnya dengan tajam. Menyesal setelah semuanya terbongkar? Setelah aku tahu bahwa suamiku berselingkuh dengan ibuku sendiri? Dia menunduk, terlihat malu dan hancur. Aku nggak punya alasan, Rani. Aku cuma manusia bodoh yang nggak bisa mengendalikan diri. Aku tahu aku nggak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku masih mencintaimu. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Cinta? Jangan bicara soal cinta, Arman. Kamu menghancurkan pernikahan kita.
Dan kamu punya keberanian untuk bilang masih mencintaiku. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Aku nggak bisa memperbaiki apa yang sudah kulakukan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan meninggalkanmu kalau itu yang terbaik untukmu. Aku nggak ingin menyakitimu lebih dari ini. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi apapun yang dia katakan sekarang tidak akan menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku nggak butuh pengorbananmu, Arman. Yang aku butuhkan hanyalah kedamaian, jauh dari kalian berdua. Arman mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu, meskipun aku nggak pantas lagi. Aku berdiri, merasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Selamat tinggal, Arman. Jangan pernah kembali. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh, meninggalkan dia yang duduk dalam keheningan. Malam itu, aku merasa seolah-olah telah menutup salah satu bab paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi aku tahu, perjuanganku untuk sembuh masih panjang. Setelah pertemuan itu, aku benar-benar merasa seperti menjalani hidup di atas reruntuhan. Tidak ada satu bagian pun dari hidupku yang terasa utuh. Aku mencoba melupakan semua yang terjadi, tapi bayangan tentang ibuku dan Arman terus menghantuiku. Setiap kali aku berada di rumah, aku merasa seolah-olah dinding-dindingnya berbisik, mengingatkanku pada semua pengkhianatan itu. Aku memutuskan untuk tinggal di apartemen Dina sementara waktu. Dia menyambutku dengan tangan terbuka, meskipun aku tahu kehadiranku sedikit mengganggu privasinya. Tapi Dina tidak pernah mengeluh, dan aku berhutang banyak padanya karena memberikan ruang aman untukku bernapas. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, Dina memberanikan diri bertanya sesuatu yang mungkin sudah lama ingin dia ungkapkan. Rani, apa kamu pernah berpikir untuk mencari bantuan profesional? Maksudku, terapi atau semacamnya? Tanyanya hati-hati. Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Din. Aku bahkan nggak yakin apa itu bisa membantu. Semua ini terasa terlalu berat. Tapi kamu nggak bisa terus begini, katanya sambil menatapku dengan penuh perhatian. Kamu butuh tempat untuk melampiaskan semuanya. Selain ke aku selalu ada buat kamu. Tapi ada hal-hal yang lebih baik dibicarakan dengan orang yang benar-benar paham soal ini. Aku tahu Dina benar, tapi aku merasa ragu. Membuka diri kepada orang asing tentang semua luka ini bukan hal yang mudah. Namun, malam itu, aku mulai memikirkan saran Dina dengan lebih serius. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memberanikan diri mencari terapis. Aku memilih seseorang yang direkomendasikan Dina, seorang wanita paruh baya bernama Bu Sari. Pertemuan pertamaku dengannya berlangsung dengan rasa canggung, tapi dia berhasil membuatku merasa nyaman. Rani, tidak ada tekanan di sini. Kita bisa mulai dari manapun kamu merasa siap, katanya dengan suara lembut. Aku duduk diam selama beberapa saat sebelum akhirnya mulai berbicara. Awalnya, aku hanya menceritakan fakta-fakta dasar tentang apa yang terjadi. Tapi seiring waktu, kata-kataku mengalir tanpa henti. Aku menangis, berteriak, bahkan merasa marah pada diriku sendiri. Namun, Bu Sari mendengarkan semuanya tanpa menghakimi. Rani, kamu mengalami sesuatu yang sangat traumatis. Wajar jika kamu merasa seperti ini, katanya setelah aku selesai bicara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu ingin melangkah ke depan. Apa yang kamu inginkan dari hidupmu sekarang? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Selama ini, aku hanya fokus pada rasa sakitku, tanpa pernah memikirkan apa yang harus kulakukan untuk memperbaikinya. Setelah beberapa sesi, aku mulai merasa lebih ringan.
Aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa marah, kecewa, bahkan membenci orang-orang yang telah menyakitiku. Tapi aku juga belajar bahwa aku tidak bisa membiarkan perasaan itu mengendalikan hidupku selamanya. Sementara itu, hubungan dengan ibuku tetap membeku. Dia beberapa kali mencoba menghubungiku, tapi aku tidak menjawab panggilannya. Namun, suatu hari, aku menerima surat darinya. Surat itu ditulis tangan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Rani, aku tahu kamu tidak ingin bicara denganku, dan aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak meminta maaf karena aku tahu maaf saja tidak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jika suatu saat kamu siap untuk bicara, aku akan selalu ada untukmu. Cinta selalu, Ibu. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba menemukan ketulusan di balik kata-katanya. Tapi meskipun ada bagian dalam diriku yang merindukan ibuku, aku belum siap untuk memaafkannya. Tidak sekarang. Seiring waktu, aku mulai membangun hidupku kembali. Aku memutuskan untuk menjual rumah yang penuh dengan kenangan buruk itu dan pindah ke apartemen kecil yang lebih sederhana. Dina membantuku mendekorasi, mengisinya dengan barang-barang baru yang membuatnya terasa seperti tempat yang benar-benar milikku. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan, terapi, dan mencoba menemukan kembali hal-hal yang membuatku bahagia. Aku mulai menekuni hobi baru seperti melukis, sesuatu yang dulu selalu ingin ku coba tapi tidak pernah punya waktu. Setiap goresan kuas di atas kanvas memberiku rasa lega, seolah-olah aku sedang menyalurkan semua emosiku ke dalam warna-warna itu. Tapi meskipun hidupku perlahan membaik, ada saat-saat di mana rasa sakit itu kembali menghantamku. Seperti ketika aku melihat pasangan berjalan bergandengan tangan di taman, atau mendengar lagu yang pernah menjadi favoritku dan Arman. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku bertekad untuk terus maju. Salah satu langkah besar yang kulakukan adalah berbicara dengan Arman untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin mengakhiri semuanya dengan rasa dendam, meskipun aku tahu aku tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan kami. Pertemuan itu berlangsung singkat dan penuh emosi, tapi pada akhirnya, aku merasa lebih lega setelah melepaskan semua beban yang kupendam. Ketika aku kembali ke apartemen malam itu, aku duduk di balkon sambil menatap langit malam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan. Hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku tahu aku memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hari-hari terus berlalu, dan aku mulai merasa lebih damai dengan diriku sendiri. Namun, meski aku telah berusaha bangkit, ada satu hal yang selalu mengganjal, hubunganku dengan ibuku. Tidak peduli seberapa marahnya aku, ada rasa rindu yang tak bisa sepenuhnya ku tepis. Dia adalah ibuku, orang yang dulu menjadi tempatku mencari kenyamanan, sosok yang selalu kulihat sebagai pelindung. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari Dina. Suaranya terdengar serius, bahkan sedikit tegang. "Rani, kamu harus tahu sesuatu," katanya tanpa basa-basi. "Ada apa, Din?" tanyaku dengan jantung berdegup lebih kencang. "Ibumu, dia sakit." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dina. "Sakit apa?" "Dia dirawat di rumah sakit. Aku dengar dari salah satu tetanggamu. Katanya kondisinya cukup parah. Aku pikir kamu perlu tahu ini." Pikiranku langsung berkecamuk. Haruskah aku pergi menemuinya? Haruskah aku tetap bertahan dengan keputusanku untuk menjauh? Tapi di tengah semua kebimbangan itu, ada sesuatu dalam diriku yang mendesakku untuk pergi. Aku akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat ibuku dirawat. Saat tiba di sana, aku diberitahu bahwa dia berada di ruang perawatan intensif.
Langkahku terasa berat saat aku berjalan menuju kamarnya. Bagian dari diriku masih penuh amarah, tapi ada juga rasa iba yang mulai muncul. Ketika aku membuka pintu, aku melihat ibuku terbaring di tempat tidur dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua daripada terakhir kali aku melihatnya. Tubuhnya tampak lemah, dengan berbagai alat medis terpasang di sekelilingnya. Saat dia melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. "Rani," ucapnya lirih. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus berkata apa. Rasa marah, sedih, dan rindu bercampur menjadi satu, membuatku sulit untuk bergerak. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sakit?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kumaksudkan. Dia tersenyum lemah. "Aku nggak mau merepotkanmu. Aku tahu kamu sudah cukup menderita karena aku." Air mataku mulai jatuh, meskipun aku mencoba menahannya. "Kenapa, Bu? Kenapa semuanya harus seperti ini?" Ibu nggak punya jawaban, Rani. Ibu hanya bisa bilang bahwa ibu menyesal. Menyesal lebih dari apapun. Aku berjalan mendekat, duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa bahwa aku tidak ingin membiarkan amarah mengendalikan hidupku lagi. "Ibu, aku nggak tahu kapan aku bisa memaafkan semuanya. Tapi aku juga nggak mau kehilangan ibu." Dia terisak, mencoba meraih tanganku. Kali ini, aku tidak menarik diri. Sentuhan tangannya yang lemah mengingatkanku pada masa kecilku, saat dia selalu ada untukku. "Kamu adalah hal terbaik yang pernah ibu miliki, Rani. Meskipun ibu telah mengecewakanmu, cinta ibu untukmu gak pernah berubah," katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak menjawab, hanya membiarkan air mataku jatuh. Mungkin ini adalah awal dari proses penyembuhan kami. Tidak ada yang tahu apakah hubungan ini bisa sepenuhnya diperbaiki, tapi aku tahu aku ingin mencoba. Hari-hari berikutnya, aku rutin mengunjungi ibuku di rumah sakit. Kami mulai berbicara lebih banyak, meskipun topik tentang pengkhianatan itu tetap menjadi sesuatu yang sulit untuk dibahas. Namun, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebencian. Di sisi lain, aku juga mulai membereskan urusanku dengan Arman. Meskipun aku sudah memutuskan untuk berpisah, ada dokumen-dokumen perceraian yang harus ditandatangani dan properti yang harus dibagi. Pertemuan dengan Arman untuk menyelesaikan semua itu terasa canggung, tapi aku tetap bersikap profesional. "Aku nggak akan pernah berhenti merasa bersalah, Rani," katanya saat pertemuan terakhir kami. "Aku nggak butuh rasa bersalahmu, Arman. Aku cuma butuh ruang untuk hidupku sendiri," jawabku tegas. Dia mengangguk, tampak pasrah. Itu adalah pertemuan terakhir kami, dan aku merasa lega saat meninggalkan ruang itu. Waktu terus berlalu, dan aku merasa semakin kuat. Hubunganku dengan ibuku perlahan membaik, meskipun ada luka yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Aku juga mulai menemukan kembali diriku, mengejar hal-hal yang membuatku bahagia. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku yakin bahwa aku memiliki kekuatan untuk melewati semuanya. Hari demi hari, kehidupanku perlahan kembali ke jalurnya. Aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu kutinggalkan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Aku bergabung dengan komunitas seni di kota, menghadiri kelas melukis setiap akhir pekan, dan menemukan kembali kebahagiaan dalam menciptakan sesuatu dengan tanganku sendiri. Namun, kehidupan tetap menghadirkan tantangannya. Hubunganku dengan ibuku, meskipun membaik, masih terasa canggung. Setiap kali aku menemuinya, ada momen-momen sunyi yang terasa berat. Seolah-olah ada kata-kata yang ingin diucapkan tapi tertahan di ujung lidah.
Pada suatu kunjungan, aku membawa sebuah lukisan kecil yang baru saja ku selesaikan. Itu adalah lukisan bunga mawar merah yang sedang mekar, sesuatu yang mengingatkanku pada taman kecil di rumah lamaku. "Ibu suka ini?" tanyaku sambil menyerahkan lukisan itu. Ibuku tersenyum, meskipun senyumnya terlihat lemah. "Ini indah, Rani. Kamu benar-benar berbakat." Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang semakin pucat. Penyakitnya, meskipun tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh dokter, perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya. Melihatnya dalam kondisi seperti ini membuat hatiku terasa remuk, tapi aku berusaha untuk tetap kuat. "Ibu, aku ingin tahu sesuatu," kataku pelan. "Apa itu?" "Apa ibu pernah merasa ingin menyerah? Dengan hidup, maksudku?" tanyaku sambil menatap lantai. Ibuku terdiam sejenak sebelum menjawab. "Banyak sekali, Rani. Terutama setelah ayahmu meninggal. Tapi setiap kali aku merasa seperti itu, aku selalu mengingat kamu. Kamu adalah alasan ibu tetap bertahan." Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat sekaligus berat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, dalam segala kekuranganku, bisa menjadi alasan seseorang bertahan dalam hidup. "Kamu juga harus bertahan, Rani," tambahnya. "Apapun yang terjadi, jangan biarkan dunia ini merampas kebahagiaanmu." Aku mengangguk pelan, meskipun kata-katanya terasa seperti pisau yang menyayat. Aku tahu dia mencoba menyemangatiku, tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku mungkin tidak akan memilikinya lebih lama lagi. Sementara itu, hidupku di luar hubungan dengan ibu dan bayangan masa lalu mulai berkembang. Aku bertemu dengan orang-orang baru melalui komunitas seni, termasuk seseorang yang akhirnya menjadi teman dekatku, seorang pria bernama Haris. Haris adalah tipe orang yang bisa membuat orang lain nyaman hanya dengan kehadirannya. Dia pendengar yang baik, dan aku merasa tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku saat bersamanya. Suatu malam, setelah kelas melukis, Haris dan aku duduk di sebuah kafe kecil yang sederhana. Dia memperhatikan lukisan terakhirku, sebuah potret abstrak yang penuh warna, dengan guratan yang tampak seperti kies tapi menyimpan pola tersembunyi jika diperhatikan lebih dekat. "Apa ini tentang kamu?" tanyanya sambil menunjukkan vas kecil itu. Aku tersenyum kecil. "Mungkin. Aku belum yakin. Kamu tahu, kadang kita nggak harus memberi arti pada semuanya. Lukisan seperti ini, kadang indah karena justru tidak jelas," katanya dengan nada santai. Aku tertawa kecil. "Kamu selalu punya cara untuk membuat sesuatu terdengar lebih mudah daripada sebenarnya." Dia tersenyum, lalu menatapku dengan serius. "Rani, aku nggak tahu apa yang kamu alami sepenuhnya. Tapi aku bisa lihat kamu sedang berjuang keras. Dan aku cuma ingin bilang, kalau kamu butuh seseorang untuk berbagi, aku di sini." Perkataannya menyentuh sesuatu dalam diriku. Selama ini, aku berusaha menghadapi semuanya sendirian. Bahkan dengan Dina sekalipun aku menahan banyak hal. Tapi bersama Haris, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupku lagi. Hubungan dengan Haris berkembang perlahan, meskipun aku sangat berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru atau membuat keputusan yang akan kusesali di kemudian hari. Tapi kehadirannya memberi warna baru dalam hidupku. Sesuatu yang tidak pernah kusangka akan kutemukan lagi. Sementara itu, ibuku terus berjuang dengan kesehatannya. Suatu hari, saat aku mengunjunginya, dia tampak lebih lemah dari biasanya. Namun, dia tetap berusaha tersenyum saat melihatku. "Rani," katanya dengan suara pelan, "ibu ingin minta sesuatu." "Apa, Bu?" tanyaku sambil menggenggam tangannya. "Jangan biarkan rasa sakit ini menguasai hidupmu. Kamu berhak bahagia, Nak."
Kamu berhak mencintai lagi, meskipun itu sulit. Jangan takut untuk membuka hati. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terasa seperti sebuah wasiat, sebuah pesan terakhir yang ingin dia tinggalkan untukku. Malam itu, aku pulang ke apartemenku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu waktuku dengan ibu mungkin tidak banyak lagi, dan itu membuatku merasa semakin terdesak untuk berdamai sepenuhnya dengannya. Bahkan jika itu berarti menghadapi luka-luka yang selama ini kusembunyikan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendiri. Ada orang-orang di sekitarku yang peduli, yang ingin aku terus maju. Dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mengecewakan mereka. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah kunjungan terakhirku ke rumah sakit, ibuku kembali dirawat karena kondisinya yang semakin memburuk. Aku mencoba tetap kuat di hadapannya, tetapi setiap kali aku meninggalkan ruangannya, air mataku tidak bisa ditahan lagi. Dina dan Haris terus mendukungku. Tapi semakin aku membuka diri kepada mereka, semakin aku merasa bahwa hidupku tidak sepenuhnya stabil. Konflik pertama datang dari keluarga besar. Salah satu bibiku, adik dari ibuku, tiba-tiba muncul di rumah sakit tanpa pemberitahuan. Bibiku, Tante Ratna, dikenal sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain, dan kedatangannya langsung membawa energi yang mengganggu. "Rani, aku dengar soal keadaan ibumu," katanya sambil menatapku dengan ekspresi simpati yang terasa palsu. "Tapi aku juga dengar cerita lain. Kamu tahu apa yang orang-orang bilang tentang keluargamu?" Aku mengernyit. "Apa maksud tante?" "Orang-orang di kampung bilang, keluarga kita ini memang sudah penuh dosa. Dari dulu, ibumu selalu membuat masalah. Dan sekarang, apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Semua itu pasti ada akibatnya, Rani," katanya dengan nada yang menyalahkan. Amarahku langsung memuncak. "Tante, aku rasa ini bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Ibu sedang sakit, dan aku nggak butuh omongan orang lain tentang keluargaku." Namun, Tante Ratna tidak menyerah. "Kamu boleh marah, tapi fakta tetap fakta. Ibumu, dulu, pernah merebut suami orang. Sekarang lihat, dia mendapat balasannya. Aku tidak bisa lagi menahan diriku. Tante, kalau hanya datang untuk menyebarkan kebencian, lebih baik Tante pergi." Aku berteriak, membuat beberapa perawat di sekitar menoleh. Tante Ratna akhirnya pergi dengan ekspresi kesal. Tetapi ucapannya meninggalkan luka yang dalam. Apakah benar ini semua adalah akibat dari dosa-dosa masa lalu? Apakah ini karma yang menimpa keluargaku? Di sisi lain, hubunganku dengan Haris mulai menghadapi tekanan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Dia menjadi tempatku bersandar, seseorang yang selalu ada untuk mendengarkan dan mendukungku. Tapi suatu malam, saat kami berbincang di kafe favorit kami, sesuatu berubah. "Rani, aku ingin jujur soal sesuatu," katanya sambil memainkan cangkir kopinya. "Apa itu, Haris?" tanyaku, mencoba membaca ekspresi wajahnya. "Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam hubungan ini," katanya. "Kamu masih terikat dengan masa lalumu. Dan aku nggak tahu apakah aku cukup kuat untuk terus berjalan di sisimu kalau kamu belum siap." Aku tertegun. "Haris, aku sedang berusaha. Ini semua butuh waktu." "Aku tahu, Rani. Tapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku nggak ingin hanya menjadi pelarianmu," katanya dengan nada pelan tapi tegas. Kata-katanya membuatku merasa terpukul. Haris benar, aku belum sepenuhnya melepaskan bayang-bayang masa laluku. Tapi mendengar itu darinya, seseorang yang begitu aku hargai, membuatku merasa kehilangan arah.
Ketegangan semakin memuncak ketika aku menerima surat panggilan pengadilan dari Arman. Dia menuntut pembagian aset yang lebih besar, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia ungkapkan. Saat aku membahas ini dengan pengacaraku, Dina tiba-tiba memutuskan untuk ikut campur. Rani, aku tahu kamu ingin menyelesaikan ini dengan cara damai. Tapi kalau Arman sudah mulai bertingkah seperti ini, kamu harus melawan, katanya tegas. Aku nggak mau memperpanjang urusan ini, Din. Aku hanya ingin semuanya selesai, jawabku lelah. Kalau kamu terus mengalah, dia akan terus memanfaatkanmu. Kamu harus berdiri untuk dirimu sendiri. Dina bersikeras, membuatku merasa terpojok. Konflik ini menambah beban yang sudah berat. Hubunganku dengan Haris renggang, tekanan dari keluarga semakin besar, dan sekarang, Arman muncul dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Rasanya seperti tidak ada tempat untukku bernapas. Puncaknya terjadi ketika suatu malam aku pulang ke apartemen dan menemukan pintu depanku sedikit terbuka. Aku masuk dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam, aku melihat Dina sedang menungguku, ekspresinya penuh kecemasan. Rani, aku nggak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi kamu harus tahu ini, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop. Aku membuka amplop itu, dan isinya membuatku merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarku. Di dalamnya ada foto-foto Haris bersama seorang wanita lain, sedang bercengkerama di sebuah restoran. Siapa yang memberimu ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Dari seseorang yang gak mau disebutkan namanya. Aku tahu ini berat, tapi aku gak mau kamu terluka lebih jauh, jawab Dina. Foto-foto itu menghancurkan kepercayaanku yang tersisa. Aku merasa dikhianati lagi oleh seseorang yang selama ini menjadi tempatku berharap. Aku duduk di sofa, memegang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Dina mencoba menenangkanku, tapi kali ini, aku merasa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki perasaanku. Kehidupan yang perlahan aku bangun kembali terasa seperti jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk bangkit. 2 hari setelah menerima foto-foto itu, aku mengurung diri di apartemen. Pikiranku terus berkecamuk, berusaha mencari penjelasan. Haris, seseorang yang selama ini kupikir berbeda, ternyata hanya manusia biasa yang juga memiliki sisi gelap. Dina berusaha menghubungiku berkali-kali, tapi aku belum siap bicara dengan siapapun. Bahkan, aku sengaja mematikan ponselku untuk sementara waktu. Aku butuh ruang, meskipun kesendirian ini terasa menghimpit. Namun, pada hari ketiga, Haris muncul di depan pintu apartemenku tanpa pemberitahuan. Ketukan pintunya membuatku waspada. Saat kubuka, dia berdiri di sana dengan wajah penuh kebingungan. Rani, aku tahu kamu menerima sesuatu. Aku minta waktu untuk menjelaskan, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya tajam. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Haris? Foto-foto itu sudah cukup bicara. Dia menghela napas, lalu berjalan masuk tanpa menunggu izin. Aku terlalu lelah untuk menolaknya, jadi aku membiarkan dia bicara. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya. Wanita di foto itu adalah sepupuku, Mia. Dia baru kembali dari luar negeri, dan kami bertemu untuk makan malam keluarga. Seseorang mungkin salah paham dan mengambil foto itu. Aku ingin mempercayainya, tapi pengkhianatan dari masa lalu membuatku sulit. Haris, kamu pikir aku bodoh? Foto itu menunjukkan kalian terlihat sangat dekat. Apa aku hanya terlalu naif selama ini? Dia duduk di kursi dengan ekspresi frustrasi. Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti ini, Rani. Tapi aku bersumpah, tidak ada apa-apa di antara kami.
Kamu bisa bertanya langsung padanya jika kamu mau. Aku terdiam, mencoba menilai kejujurannya. Tapi rasa ragu tetap menguasai pikiranku. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Setelah semua yang aku alami, bagaimana aku tahu kalau kamu benar-benar berbeda? Dia berdiri, menatapku dengan penuh kesungguhan. Aku tahu kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Rani, kalau kamu butuh waktu, aku akan memberikannya. Tapi tolong, jangan biarkan keraguan ini menghancurkan apa yang kita punya. Aku tidak menjawab. Hanya keheningan yang mengisi ruangan. Dan akhirnya, Haris pergi tanpa mendesak lebih jauh. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengalihkan pikiranku dengan mengunjungi ibuku di rumah sakit. Namun, ketika aku tiba, aku menemukan Tante Ratna sedang berbicara dengan dokter di lorong. Ekspresinya terlihat serius, dan firasat buruk langsung menyelimuti hatiku. "Rani," katanya saat melihatku, "kondisi ibumu semakin kritis." Aku menelan ludah. "Apa maksud Tante?" Dokter menjelaskan bahwa penyakit ibuku telah mencapai tahap di mana perawatan lebih lanjut mungkin tidak akan efektif. Mereka hanya bisa membuatnya merasa nyaman selama sisa waktunya. Berita itu menghancurkan hatiku. Aku masuk ke kamarnya, menemukan ibuku terbaring dengan mata terpejam. Ketika dia membuka mata dan melihatku, senyumnya yang lemah tetap terlihat. "Rani," katanya pelan, "ibu tahu waktu ibu nggak lama lagi." Aku menggenggam tangannya erat. "Jangan bilang begitu, Bu. Aku belum siap kehilangan ibu." Dia menggeleng pelan. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, Rani. Ibu tahu kamu bisa melewati ini. Tapi ada satu hal lagi yang ibu ingin kamu lakukan." "Apa itu?" tanyaku dengan air mata yang mulai jatuh. "Ibu ingin kamu mencari ayahmu." Pernyataannya mengejutkanku. "Ayah? Ayah sudah meninggal, Bu." Dia menggeleng lagi. "Tidak, Rani. Ayahmu masih hidup. Ibu hanya berbohong selama ini karena ibu tidak ingin kamu tahu." Dunia rasanya berhenti sejenak. Kenapa ibu berbohong? Kenapa ibu nggak pernah bilang? Air mata mulai mengalir di wajah ibuku. "Karena ibu malu. Ibu takut kamu akan membenciku kalau kamu tahu alasan sebenarnya." Aku merasa seluruh dunia yang aku kenal runtuh lagi. Apalagi rahasia yang disimpan oleh orang-orang terdekatku? "Ibu, siapa ayah sebenarnya? Di mana dia?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tidak langsung menjawab, hanya menggenggam tanganku lebih erat. "Namanya Jaka. Dia tinggal di kota sebelah. Ibu punya alamatnya di rumah. Cari dia, Rani. Kamu harus tahu kebenarannya." Aku merasa bingung, marah, dan sedih sekaligus. Tapi melihat ibuku yang begitu lemah, aku tahu ini adalah permintaan terakhirnya. "Baik, Bu. Aku akan mencarinya," jawabku dengan suara pelan. Dia tersenyum kecil, lalu kembali memejamkan mata. Aku duduk di sampingnya, mencoba memproses semua yang baru saja kudengar. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang penuh kekacauan. Rahasia tentang ayahku, konflik dengan Haris, dan tekanan dari keluarga semuanya bercampur menjadi satu. Aku tahu langkah berikutnya akan membawa perubahan besar, tetapi aku belum tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari alamat yang disebutkan oleh ibuku. Di tengah kekacauan batin yang melandaku, hanya satu hal yang pasti, aku harus mengetahui kebenaran. Perjalanan menuju kota sebelah terasa seperti perjalanan yang tak berujung. Setiap kilometer yang kulewati, pikiranku dipenuhi dengan berbagai skenario. Apa yang akan kukatakan jika bertemu dengannya? Bagaimana jika dia tidak menginginkan kehadiranku?
Saat aku sampai di depan sebuah rumah sederhana dengan ket kusam yang mulai mengelupas, napasku terasa sesak. Tanganku gemetar ketika mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya dengan rambut beruban berdiri di sana. Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang terasa familiar. Seolah-olah aku sedang melihat bayangan diriku sendiri. "Maaf, apakah Anda Pak Jaka?" Tanyaku dengan suara yang hampir bergetar. Dia mengangguk perlahan. "Iya, saya Jaka. Kamu siapa?" Aku terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya Rani, anak dari Sulastri." Matanya melebar, dan dia tampak terkejut. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku bisa melihat berbagai emosi bermain di wajahnya. Kebingungan, penyesalan, dan mungkin sedikit kebahagiaan. "Rani?" bisiknya. "Kamu sudah sebesar ini." Air mata mulai mengalir di pipiku. "Kenapa Bapak meninggalkan kami? Kenapa selama ini Bapak nggak pernah mencari saya?" Dia menunduk, seolah-olah berat dunia tiba-tiba jatuh di pundaknya. "Rani, semuanya tidak sesederhana itu. Ada alasan kenapa Bapak tidak pernah kembali." "Alasan apa? Apapun itu, apakah cukup untuk meninggalkan anakmu sendiri?" Suaraku meninggi, kemarahan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Dia menghela napas panjang, lalu mempersilakanku masuk. Aku mengikutinya ke dalam rumah yang kecil dan sederhana, di mana hanya ada beberapa perabotan tua. Kami duduk di ruang tamu yang sempit, dan dia mulai berbicara. "Dulu, Bapak mencintai ibumu. Tapi pernikahan kami tidak direstui oleh keluarga Bapak. Mereka memaksa Bapak memilih, keluarga atau dia. Dan Bapak pengecut, Rani. Bapak memilih keluarga." Aku terdiam, hatiku terasa seperti diremas. "Jadi karena tekanan keluarga, Bapak meninggalkan kami begitu saja? Apakah Bapak tahu bagaimana kami berjuang selama ini?" Dia mengangguk, matanya mulai memerah. "Bapak tahu, dan itu yang membuat Bapak menyesal seumur hidup. Tapi waktu itu, Bapak merasa tidak punya pilihan. Setelah keluarga Bapak tahu tentang kamu, mereka memutuskan semua hubungan. Bapak mencoba mencari kalian, tapi ibumu, dia tidak mau bertemu lagi." Aku menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. Dia bilang Bapak meninggal. Aku tumbuh tanpa seorang ayah, percaya bahwa aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengenalmu. Apakah itu adil? Dia terdiam lama, tidak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. "Maafkan Bapak, Rani," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. "Kalau Bapak bisa mengulang semuanya, Bapak tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tapi sekarang, yang bisa Bapak lakukan hanya meminta maaf dan berharap kamu mau memberi kesempatan." Aku tidak tahu harus merespons apa. Bagaimana aku bisa memaafkan seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Bahkan sebelum aku tahu dia ada? Tapi di sisi lain, melihat wajahnya yang penuh penyesalan membuatku merasa bahwa mungkin aku tidak sepenuhnya membencinya. Aku berdiri, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan Bapak sekarang. Tapi setidaknya aku tahu kebenarannya. Dia mengangguk, tidak mencoba memaksaku untuk memberi jawaban lain. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke apartemen dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku merasa marah, sedih, tetapi juga sedikit lega. Setidaknya, misteri tentang ayahku akhirnya terpecahkan. Namun, masalah lain muncul ketika Dina meneleponku malam itu.
Suaranya terdengar panik. "Rani, kamu harus datang ke rumah sakit sekarang. Ibumu, kondisinya semakin kritis," katanya dengan nada cemas. Hatiku langsung mencelos. Aku mengambil tas dan berlari keluar tanpa pikir panjang. Di perjalanan, aku hanya bisa berdoa agar aku tidak terlambat. Saat aku sampai di rumah sakit, aku melihat Dina dan beberapa perawat berdiri di luar ruangan. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Aku masuk ke kamar, menemukan ibuku terbaring lemah dengan mata yang hampir tertutup. "Bu, aku di sini," bisikku sambil menggenggam tangannya. Dia membuka mata perlahan, senyumnya muncul meskipun sangat lemah. "Rani, kamu sudah bertemu ayahmu?" Aku mengangguk, air mata kembali membasahi wajahku. "Iya, Bu, aku sudah bertemu." Dia tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lega. "Bagus. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun bapakmu punya kesalahan, dia tetap mencintaimu." Aku menangis tanpa henti, memeluk tangannya seolah-olah aku tidak ingin kehilangannya. "Bu, jangan pergi. Aku masih butuh ibu." Dia menggeleng pelan. "Rani, kamu sudah kuat sekarang. Ibu bangga padamu. Jaga dirimu, dan jangan pernah berhenti mencari kebahagiaan." Kata-kata terakhirnya menusukku seperti pisau. Aku tahu ini adalah akhir, tapi aku tidak siap. Beberapa detik kemudian, napasnya berhenti, meninggalkanku dengan rasa hampa yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Kehilangan ibuku adalah luka yang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, aku harus terus maju. Aku tidak bisa membiarkan rasa sakit ini menguasai hidupku. Bagaimanapun, aku berjanji padanya bahwa aku akan mencari kebahagiaan, dan aku bertekad untuk menepati janji itu. Hari-hari setelah kepergian ibuku terasa seperti lorong panjang yang gelap. Apartemenku menjadi tempat perlindungan sekaligus penjara. Semua hal di sekitarku terasa hampa. Dina sering datang untuk menghibur, tapi aku terlalu tenggelam dalam kesedihan untuk bisa membalas niat baiknya. Namun, di tengah kehampaan itu, masalah dengan Haris kembali menyeruak. Malam itu, dia meneleponku tanpa henti. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa aku merasa harus menjawab. "Rani, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa supaya kamu percaya padaku. Kita nggak bisa terus seperti ini," katanya dengan suara putus asa. "Kalau kamu benar-benar ingin aku percaya, Haris, buktikan. Jangan hanya kata-kata," jawabku datar. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ingin ketemu. Aku akan jelaskan semuanya, dengan bukti. Tolong beri aku kesempatan terakhir." Meski hatiku masih ragu, aku setuju untuk bertemu. Kami memilih sebuah kafe kecil yang sepi. Ketika aku tiba, Haris sudah duduk di pojokan dengan wajah yang terlihat tegang. "Rani, aku bawa ini," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop. Aku membuka amplop itu dan menemukan serangkaian dokumen serta beberapa pesan elektronik yang menunjukkan interaksinya dengan wanita yang diklaimnya sebagai sepupu. Dalam pesan itu, jelas terlihat bahwa mereka hanya berbicara tentang urusan keluarga. Tidak ada indikasi hubungan romantis atau skandal apapun. "Aku nggak tahu siapa yang mengirimkan foto itu ke kamu, tapi aku yakin seseorang ingin menghancurkan kita," katanya dengan nada serius. Aku memeriksa dokumen itu dengan teliti. Semuanya terlihat masuk akal, tapi aku belum sepenuhnya yakin. "Haris, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa aku harus tahu dari orang lain?" Dia menghela napas. "Karena aku takut kamu salah paham. Aku takut kehilangan kamu, Rani. Tapi aku sadar, dengan menyembunyikan ini, aku malah membuatmu lebih curiga." Aku memandangnya lama, mencoba mencari kebohongan di matanya,
Tapi yang kutemukan hanya ketulusan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Baik, aku akan mencoba percaya padamu, kataku akhirnya. Tapi kalau ada hal seperti ini lagi, aku nggak akan memberi kesempatan kedua. Dia mengangguk, tampak lega. Aku janji, Rani, aku nggak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu lagi. Namun, ketika satu masalah mereda, masalah lain muncul. Pagi berikutnya, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang sana dingin dan penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja, Rani? Siapa ini? Tanyaku, jantungku mulai berdegup kencang. Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Tapi yang jelas, kamu sedang bermain di medan yang salah. Jangan pikir karena ibumu sudah tiada, kamu bisa hidup tenang. Masih ada banyak hal yang bisa aku hancurkan. Suaranya membuatku merinding. Siapapun dia, jelas dia tahu banyak tentangku. Aku mencoba bertanya lebih lanjut, tapi panggilan itu terputus. Rasa takut dan paranoia langsung melandaku. Siapa yang ingin menghancurkanku? Apa hubungannya dengan foto Haris? Atau mungkin ini tentang ayahku? Aku memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada Dina. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Rani, kamu harus hati-hati. Kalau perlu, laporkan ini ke polisi. Tapi aku nggak tahu siapa orang ini. Dina, bagaimana aku bisa melapor tanpa bukti? Dia terdiam sejenak, lalu memberikan saran yang mengejutkan. Kalau kamu curiga ini ada hubungannya dengan masa lalu ayahmu, mungkin kamu harus bertanya langsung padanya. Meski berat, aku tahu dia mungkin benar. Aku menghubungi ayahku lagi dan menceritakan ancaman itu. Awalnya dia terkejut, tapi kemudian dia berkata, Rani, ada sesuatu yang belum aku ceritakan padamu. Hati kecilku sudah menduga hal ini. Apa itu, Pak? Ketika aku meninggalkan ibumu, itu bukan hanya karena tekanan keluarga, tapi juga karena aku terlibat dalam masalah besar. Ada orang-orang yang tidak suka dengan keputusanku untuk menikahi ibumu. Mereka adalah orang-orang berbahaya, dan aku pikir dengan menjauh, aku bisa melindungi kalian. Orang-orang seperti apa? Tanyaku dengan nada tak percaya. Dia menghela napas. Bisnis gelap. Aku dulu bekerja untuk mereka, tapi ketika aku ingin keluar, mereka tidak menerima begitu saja. Aku pikir mereka sudah melupakan semuanya, tapi mungkin aku salah. Aku merasa dunia kembali runtuh. Ancaman ini bukan hanya tentangku. Ini adalah bayang-bayang dari masa lalu ayahku yang kini kembali menghantui. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku akan mencari tahu siapa yang mengancammu, Rani. Tapi untuk sekarang, tetaplah waspada. Jangan terlalu percaya pada siapapun, termasuk orang-orang terdekatmu. Kata-katanya membuatku semakin gelisah. Apa maksudnya? Apakah ada seseorang di sekitarku yang terlibat? Hari-hari berikutnya aku menjalani hidup dengan rasa takut yang terus menghantui. Pintu apartemenku selalu terkunci rapat, dan aku mulai curiga pada setiap panggilan atau pesan yang masuk. Namun, di tengah semua kekacauan ini, satu hal menjadi jelas. Siapapun yang mencoba menghancurkanku, aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku telah kehilangan terlalu banyak, dan aku tidak akan membiarkan mereka mengambil lebih banyak lagi. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Kadang, aku merasa cemas saat melihat orang asing lewat di depanku, atau bahkan saat suara kendaraan yang melintas terdengar lebih keras dari biasanya. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percayai, atau apa yang akan terjadi selanjutnya.
Namun, ketakutanku semakin memuncak saat sebuah surat tanpa nama muncul di depan pintu apartemenku. Tidak ada tanda pengirim, hanya selembar kertas putih yang tercetak dengan tulisan hitam tebal. Aku tahu siapa kamu. Jangan coba lari, karena aku selalu ada di belakangmu. Kudapati tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku membukanya lebih jauh, mencatat setiap kata dengan cermat, berusaha memahami apa maksudnya. Siapa yang mengirim ini? Apa tujuannya? Tanpa pikir panjang, aku langsung menelepon Haris. Suaraku serak saat berbicara. Haris, aku baru saja menerima surat yang mengancam. Mereka bilang mereka tahu siapa aku, dan mereka mengawasi setiap langkahku. Haris terdiam sesaat sebelum menjawab dengan nada penuh perhatian. Rani, aku akan segera datang. Jangan keluar rumah sendirian. Kita harus hati-hati sekarang. Aku menutup telepon, merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa takut masih menyelimuti tubuhku. Aku tahu, ancaman ini tidak bisa dianggap remeh. Sekitar 1 jam kemudian, Haris datang ke apartemenku. Wajahnya tampak serius. Kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan penuh perhatian. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku masih gelisah. Ini bukan pertama kalinya aku menerima ancaman seperti ini. Haris, kataku dengan suara bergetar. Tapi sekarang, semuanya terasa lebih nyata. Mereka semakin mendekat. Haris menarik napas panjang dan duduk di sampingku. Aku tahu, Rani. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Kita cari tahu siapa yang ada di belakang semua ini. Aku menatapnya dengan penuh harapan. Tapi bagaimana? Aku tidak tahu siapa musuhku. Aku merasa seperti sedang dikelilingi oleh bayang-bayang. Haris menatapku dengan mata penuh tekad. Kita harus mulai dengan melacak setiap orang yang mungkin terlibat. Kita harus lebih berhati-hati dengan setiap orang di sekitar kita. Namun, meskipun aku merasa sedikit lebih tenang, ada satu perasaan yang terus menggangguku. Sesuatu tentang ini tidak terasa benar. Aku merasa ada yang lebih besar dan lebih berbahaya di balik semua ini, dan aku mulai berpikir bahwa mungkin ancaman itu bukan hanya tentangku. Mungkin ini adalah peringatan kepada Haris. Keesokan harinya, aku menerima panggilan tak terduga dari seseorang yang kukenal, tapi tidak ingin kutemui. Rani, aku butuh bicara denganmu. Suara pria itu terdengar di ujung telepon. Aku terkejut mendengarnya. Ini tentang Haris, lanjutnya. Suaranya terasa berat, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Apa maksudmu? Tanyaku, curiga. Kamu harus berhati-hati, Rani. Ada sesuatu yang kamu belum tahu tentang Haris. Aku tahu dia sudah cerita banyak padamu, tapi ada bagian dari masa lalunya yang dia sembunyikan. Aku merasa darahku mulai berdesir. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Dia terdiam sejenak, seolah berpikir 2 kali sebelum melanjutkan. Aku seorang teman lama Haris, dan aku hanya ingin memperingatkanmu. Ada banyak orang yang tidak senang dengan dia, dan aku takut kalau kamu jadi sasaran balas dendam. Aku mulai merasa pusing. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Karena aku takut, Rani. Haris bukan pria yang kamu kira. Masa lalunya lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan. Aku akan memberitahumu lebih banyak, tapi kita harus bertemu. Ada tempat aman untuk kita bicara. Aku tahu aku harus bertemu dengannya untuk mengetahui lebih banyak, tetapi perasaan tidak enak mulai menyerangku. Siapa sebenarnya pria ini? Dan apa yang ia ketahui tentang Haris yang aku tidak tahu? Temui aku di kafe di dekat jembatan. Malam ini, aku akan tunggu, katanya dan kemudian menutup telepon. Aku duduk terdiam sejenak,
merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ada banyak rahasia yang belum terungkap, dan aku harus menggali semuanya. Namun, seiring dengan perasaan takut yang semakin dalam, aku tahu bahwa ini bukan hanya soal diriku, tapi juga tentang Haris dan masa lalunya yang kelam. Malam itu, aku tiba di kafe dengan hati yang berdebar. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa pengunjung yang duduk di meja jauh dari pintu. Aku mengamati sekitar, mencoba mencari tahu siapa pria yang menghubungiku. Tiba-tiba, seorang pria berjaket hitam muncul dari sudut ruangan, dan matanya langsung menangkap pandanganku. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Dia berjalan mendekat dan duduk di depanku. Wajahnya yang dingin dan misterius membuatku semakin gelisah. "Kamu pasti Rani, kan?" katanya, suara berat dan penuh ketegangan. Aku mengangguk pelan, berusaha menenangkan diri. "Kamu yang meneleponku tadi?" Dia mengangguk. "Aku tahu kamu bingung. Tapi, ada banyak hal yang perlu kamu ketahui tentang Haris." Aku merasa perasaan curiga dan takut semakin kuat. "Apa yang kamu tahu tentang Haris?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria itu menatapku lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Haris terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dia punya musuh yang sangat berbahaya, dan sekarang, kamu sudah ikut terseret." Aku merasa pusing. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Haris? Dan siapa pria ini yang tiba-tiba muncul untuk memberitahuku hal-hal yang tidak bisa kubayangkan? Aku menatap pria itu dengan penuh tanya. "Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Apa tujuannya?" tanyaku, berusaha menahan gemetar di suaraku. Pria itu menatapku dengan mata yang penuh rahasia, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan lebih banyak. Dia mengambil napas dalam-dalam, kemudian mulai berbicara dengan nada pelan, penuh kehati-hatian. "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi Haris terlibat dalam kelompok yang jauh lebih gelap daripada yang kamu bayangkan. Mereka bukan orang sembarangan, Rani. Mereka berhubungan dengan bisnis yang bisa membuat hidupmu dalam bahaya." Hatiku berdegup kencang. "Bisnis apa maksudmu?" tanyaku, berusaha memahami apa yang dia katakan, tapi aku merasa kebingungan dan ketakutan datang menghantui. "Kelompok itu bergerak dalam perdagangan ilegal, Rani. Mereka melakukan segala macam hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Dan Haris, dia punya hubungan dengan mereka. Mungkin dia terjebak, mungkin dia tidak punya pilihan. Tapi apapun itu, dia tidak bisa keluar begitu saja." Aku terdiam, cemas dengan kenyataan yang baru saja aku dengar. "Haris, apakah itu yang selama ini dia sembunyikan dariku? Apa hubungan yang begitu besar dan kelam ini yang dia coba tutupi?" Semua kenangan manis bersama Haris tiba-tiba terasa seperti kebohongan yang menyesatkan. Pria itu melanjutkan, "Kamu harus berhati-hati, Rani. Mereka bisa datang kapan saja dan melakukan apa saja. Jika mereka merasa terancam, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan siapapun yang ada di jalan mereka. Dan sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari permainan ini." Aku menatapnya dengan tatapan kosong, berusaha mencerna semua informasi yang baru saja kuterima. "Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyaku, suara hampir hilang karena ketakutan. Pria itu memberikan senyum pahit. "Berhenti bergantung pada Haris. Mungkin dia tidak sepenuhnya jahat, tapi dia terperangkap dalam jaringan ini. Dan kamu lebih baik keluar dari ini sebelum semuanya terlambat. Kamu tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi." Aku merasa dunia sekitar mulai berputar. Ketakutanku semakin membesar, dan hatiku seperti dipenuhi dengan kegelapan yang tidak bisa aku jelaskan. Segala sesuatunya semakin tidak jelas. Aku harus memilih. Apakah aku masih bisa mempercayai Haris setelah semua yang aku dengar?
Atau apakah aku harus melarikan diri dari segala sesuatu yang terhubung dengannya? Aku berusaha untuk tetap tenang, tapi tubuhku gemetar. Aku menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang mencekam. Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Tanyaku dengan nada bingung dan hampir putus asa. Pria itu mengangguk pelan, kemudian menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku hanya ingin kamu tahu kenyataan ini. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu Haris, dan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi kamu punya hak untuk tahu, Rani. Kamu berhak tahu siapa dia sebenarnya. Dengan kata-kata itu, dia bangkit berdiri, menyarankan aku untuk berpikir matang-matang. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan aku di kafe yang sunyi, dengan pikiranku yang kacau dan perasaan yang penuh ketidakpastian. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti terjebak dalam labirin kebingungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bagaimana semua ini akan berakhir. Aku tidak bisa melupakan kata-kata pria itu. Kamu sudah menjadi bagian dari permainan ini. Aku kembali ke apartemen dengan pikiran yang kacau. Saat aku membuka pintu, aku melihat Haris duduk di sofa, tampak lelah dan cemas. Matanya langsung bertemu dengan mataku, seolah-olah dia sudah tahu ada yang berbeda. Rani, ada apa? Kamu terlihat berbeda, katanya, suara penuh kekhawatiran. Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua percakapan itu, semua kecurigaanku, seperti benang kusut yang semakin sulit untuk diurai. Ada yang kamu sembunyikan, Haris? Tanyaku, suaraku hampir tenggelam dalam kebingunganku. Dia menatapku dengan ragu. Apa maksudmu? Aku duduk di seberangnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku baru saja bertemu seseorang, dan dia bilang ada hal yang aku tidak tahu tentangmu. Sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Haris terdiam sejenak, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Siapa dia? Tanyanya dengan nada tajam. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi dia bilang kamu terlibat dalam hal yang sangat berbahaya. Bisnis ilegal, Haris. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wajah Haris berubah menjadi keras. Rani, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Ada hal-hal yang harus aku selesaikan. Tapi percayalah, aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini. Masalah apa? Kenapa aku baru tahu sekarang? Haris, kamu sudah membawaku ke dalam masalah yang lebih besar dari yang bisa aku tanggung. Dia memegang tanganku, namun aku menariknya dengan cepat. Jangan sentuh aku, Haris. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang masa lalumu? Haris terlihat terguncang. Rani, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin melindungimu. Aku terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar, dan aku tidak ingin kamu terlibat. Aku memandangnya dengan tatapan kecewa. Aku ingin tahu semuanya. Haris, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Jika kamu ingin aku mempercayaimu, kamu harus memberitahuku yang sebenarnya. Dia menatapku lama, kemudian perlahan-lahan mengangguk. Aku akan memberitahumu semuanya, Rani. Tapi kita harus berhati-hati. Ada banyak orang yang mengawasi kita. Keputusan itu membuat aku merasa seperti melangkah ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tetapi setidaknya aku mulai mendapatkan potongan-potongan kebenaran. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Haris menghela napas panjang,
Matanya tampak penuh keraguan dan kecemasan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. "Rani, ini semua lebih rumit dari yang kamu bayangkan," katanya. Suaranya serak dan dipenuhi keputusasaan. Aku terjebak dalam jaringan yang tidak bisa aku keluar begitu saja. Mereka sudah mengawasi kita. Semua gerak-geriku selalu dipantau. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir saja jatuh. "Jadi, semua yang aku dengar tentangmu itu benar? Semua ini memang tentang bisnis gelap itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal, Haris? Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" "Karena aku tidak ingin kamu terlibat. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia ini," jawabnya dengan suara tertahan. "Aku mencintaimu, Rani. Aku tidak bisa membiarkan kamu hidup dalam bahaya karena aku." Hatiku bergejolak. Sebagian diriku merasa tersentuh dengan perasaannya, tapi sebagian lainnya merasa dikhianati. Semua ini adalah dunia yang aku tidak pernah pilih, dan kini aku terperangkap di dalamnya. Tapi aku sudah terlibat. "Haris, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?" Suaraku hampir pecah, menandakan betapa beratnya beban yang aku rasakan. Haris menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku harus mencari cara untuk keluar dari semua ini. Aku harus menyelesaikan urusan ini, atau mereka akan terus mengejar kita, Rani. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Seiring kata-katanya, suara dering telepon yang tiba-tiba membuat kami terdiam. Haris meraih ponselnya, dan ekspresinya berubah drastis saat melihat nama yang muncul di layar. "Siapa itu?" tanyaku, merasa gelisah melihat perubahan ekspresinya yang begitu mendalam. "Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini," jawabnya dengan nada rendah dan cepat. Aku semakin merasa terasing. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi di balik semua ini? Pikiranku berputar, dan aku tahu aku harus tahu lebih banyak, lebih dalam. "Siapa itu, Haris?" tanyaku dengan nada yang sedikit mendesak, tidak bisa menahan rasa curiga yang mulai menguasai hatiku. Dia memandangku dengan tajam dan berusaha tenang. "Itu mereka orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Aku merasa seolah-olah dunia di sekelilingku berubah menjadi sangat sempit. Aku sudah cukup mendengar untuk memahami betapa berbahayanya semua ini. Namun, rasa ingin tahu tentang kebenaran yang lebih dalam membuatku terus bertanya. Apa yang mereka inginkan darimu? Dan kenapa mereka menghubungimu sekarang? Haris tampak gelisah, menghindari pandanganku sejenak. Mereka tahu bahwa aku mulai mencari jalan keluar. Mereka mengancam untuk menghancurkan hidup kita jika aku mencoba melarikan diri dari mereka. Dan sekarang, mereka tahu kamu sudah tahu tentang semua ini. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja Haris katakan. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah mengetahui semuanya. Aku sudah terperangkap dalam permainan ini. Dan sekarang, aku bukan lagi hanya orang yang terlibat. Mereka akan terus mengawasi setiap langkahku. Jadi kita tidak punya pilihan, kan? Tanyaku. Suaraku terdengar sangat lelah. Haris mengangguk. Wajahnya tertekuk, penuh penyesalan. Tidak ada pilihan yang mudah, Rani. Tapi aku akan berjuang untuk kita. Namun, sebelum aku bisa menanggapi, tiba-tiba pintu apartemen kami diketuk dengan keras. Suara ketukan itu begitu menggema, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah pintu dengan kecemasan yang semakin besar. "Apa itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Haris langsung berdiri dan melangkah ke arah pintu dengan cepat. "Jangan buka dulu," katanya tegas, suaranya penuh kewaspadaan. Tetapi ketukan itu semakin keras, semakin mendesak.
Aku bisa mendengar suara samar dari luar, seperti seseorang sedang berusaha masuk. Haris, siapa itu? Suaraku hampir tak terdengar, penuh ketakutan. Dengan gerakan cepat, Haris meraih tanganku dan menarikku menjauh dari pintu. Tunggu di sini. Jangan keluar. Aku yang akan buka, katanya. Aku berdiri diam, perasaan cemas dan ketakutan semakin melingkupi. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ada di luar? Haris membuka pintu perlahan-lahan, dan dari balik pintu, aku melihat beberapa pria berpakaian hitam, dengan ekspresi wajah yang keras dan tidak ramah. Salah satu dari mereka memandang Haris dengan tajam, matanya penuh ancaman. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Salah satu pria itu berbicara dengan suara serak dan dingin, suaranya penuh tekanan. Haris tidak menjawab langsung, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia sudah terbiasa dengan jenis ancaman seperti itu. Apa yang kalian inginkan dari saya? Tanyanya. Suaranya terdengar tenang meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang ada. Pria itu mengedipkan mata, memberi tanda kepada yang lainnya untuk mendekat. Kamu sudah tahu apa yang kami inginkan, Haris. Kami ingin kamu kembali bekerja untuk kami. Tidak ada pilihan lain, katanya dengan nada mengancam. Aku yang berdiri di balik ruangan itu hanya bisa menyaksikan. Mataku terbelalak dengan ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku merasa terjebak lebih dalam, dan tidak ada lagi tempat aman yang bisa aku tuju. Haris mengalihkan pandangannya ke arahku, seolah memberi tanda bahwa ini sudah lebih jauh dari apa yang bisa dia kendalikan. Rani, aku akan menyelesaikan ini. Percayalah padaku, katanya dengan suara rendah, penuh penyesalan. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Aku merasa semakin terjebak dalam jaring-jaring kebohongan dan kegelapan ini. Dunia yang dulu ku kenal kini hancur berkeping-keping, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari semua ini. Suasana semakin tegang ketika pria-pria itu mulai mendekatkan diri, membuat jarak antara kami semakin sempit. Mata mereka tajam, seperti predator yang siap menerkam. Aku bisa merasakan udara di sekitarku semakin berat, penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Haris berdiri tegak, namun aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kalian tidak bisa memaksaku seperti ini, katanya, suaranya datar namun penuh penekanan. Aku sudah berhenti. Aku tidak ingin terlibat lagi. Pria yang berbicara sebelumnya tersenyum tipis, namun senyum itu terasa lebih seperti ancaman. Kamu pikir kamu bisa begitu saja keluar, Haris? Ini bukan permainan. Kamu sudah terlalu dalam terjerat. Tidak ada yang bisa menghindar begitu saja dari kami. Aku ingin berteriak, tapi bibirku terasa terkunci. Hati ini berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari tubuhku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu yang membuatku semakin ketakutan. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Haris. Suaranya mulai kehilangan ketenangan. Kenapa harus melibatkan Rani dalam semua ini? Pria itu menatapku dengan pandangan kosong, seolah aku bukan siapa-siapa. Dia sudah terlibat, Haris. Semua ini sudah lebih besar dari yang kamu bayangkan, jawabnya dengan suara dingin. Kami tidak peduli siapa dia. Kami peduli padamu. Dan kalau kamu mau dia selamat, kamu harus kembali ke jalur kami. Aku merasakan tanganku gemetar. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin memukul batinku. Aku melihat Haris menatapku dengan cemas, seolah dia sedang berusaha untuk memilih antara melindungiku atau menyelamatkan dirinya sendiri. Mata pria itu kini beralih ke arahku, dan aku merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Apa kamu akan diam saja? Katanya. Suaranya datar. Atau kamu akan ikut memutuskan jalan keluar? Karena jalan ini tidak akan selesai hanya dengan Haris saja.
Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku yang hampir ambruk oleh ketakutan. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyaku, berusaha menahan suaraku yang bergetar. Pria itu tersenyum penuh kemenangan. Kami ingin Haris kembali bekerja untuk kami. Tidak ada pilihan lain, Rani. Kamu ingin dia selamat? Maka dia harus kembali bekerja. Haris menatapku, wajahnya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Rani, aku? Suaranya terputus, dan aku tahu dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan, mendekati Haris dengan tatapan yang semakin keras. Ini bukan pilihan, Haris. Kami akan pastikan kamu ikut serta. Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Aku merasa seolah dunia ini terkunci rapat, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Namun, saat itu, aku mendengar suara dari belakang pria-pria tersebut. Suara langkah kaki yang berat dan cepat mendekat, seperti ada orang lain yang sedang mendekat. Pria yang berbicara dengan Haris menoleh, dan tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi sangat tegang. Ada apa? Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi serius. Seseorang muncul dari balik pintu, dengan wajah yang tak asing lagi bagi aku dan Haris. Mataku terbelalak, tubuhku tiba-tiba merasa sangat lemas. Ibu? Aku berbisik hampir tak percaya. Ibu muncul di ambang pintu, matanya tajam, dan senyum tipis terlukis di wajahnya. Aku pikir kalian membutuhkan sedikit bantuan, katanya, suaranya terkontrol dan dingin. Pria-pria itu tampak terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mundur beberapa langkah. Mereka jelas mengenali ibu, meskipun aku tidak tahu kenapa. Aku merasa dunia ini terbalik. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Aku mencoba memproses kehadiran ibu dalam situasi yang semakin kacau ini. Ibu melangkah lebih dekat, matanya menatapku dengan dingin, lalu beralih ke Haris. Kalian terlalu terburu-buru, katanya sambil tersenyum tipis, seolah dia menguasai semuanya. Kalian pikir ini akhir dari semuanya? Kalian masih belum mengerti. Aku merasa gemetar, seolah aku sedang berada di tengah badai yang tak terduga. Ibu, yang selama ini ku kenal penuh kasih, kini tampak seperti sosok yang sangat berbeda. Apakah dia bagian dari semua ini? Pria yang lebih tua dari kelompok itu menatap ibu dengan tatapan penuh keheranan. Kamu di sini? Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanyanya, suara bingung dan penuh ketegangan. Ibu tersenyum. Namun kali ini senyum itu terasa menakutkan. Aku ingin kalian berhenti mengancam mereka. Sudah cukup. Haris, Rani, kamu tidak perlu khawatir lagi. Semuanya akan selesai. Aku tidak bisa berbicara, hanya bisa menatap ibu dengan mulut terbuka. Semua ini semakin membingungkan. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seperti terikat. Apa maksudmu, Bu? Tanyaku, suaraku hampir hilang karena ketakutan. Ibu berbalik dan melangkah menuju pria-pria itu. Jika kalian ingin keluar hidup-hidup, kalian akan melakukan apa yang aku katakan, jawabnya dengan suara penuh ketegasan. Aku hanya bisa menatap, terdiam, dan bingung dengan situasi yang begitu gelap ini. Ibu bukan lagi sosok yang ku kenal. Dia berada di pihak yang sangat berbeda, jauh dari apa yang aku bayangkan. Satu-satunya hal yang ku tahu adalah, ketegangan ini akan segera berakhir. Tapi dengan cara yang aku tak pernah bayangkan sebelumnya. Aku sudah berada di dalam permainan ini, dan kali ini, aku tidak bisa melarikan diri. Keputusan ibu mengubah segalanya. Dia sekarang memegang kendali. Namun, aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Ibu berdiri di tengah-tengah kami, matanya tajam memandang pria-pria itu satu persatu. Suasana yang penuh ketegangan mulai mengendur,
Namun aura yang terpancar dari ibu tetap mengancam. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan kewibawaan dan kekuatan yang sulit untuk ditandingi. Apa yang kalian harapkan akan terjadi? Suara ibu menembus keheningan, seolah dia sudah memprediksi semua kemungkinan. Kalian mungkin bisa menakut-nakuti orang-orang lain dengan ancaman dan kekerasan, tapi bukan kepada saya. Pria-pria itu hanya saling berpandangan. Kebingungan dan ragu mulai merasuk dalam langkah mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak mendekat. Ibu, dengan sikap yang sangat tenang, berbalik menghadapku. Ada secercah kelembutan dalam tatapannya yang seakan menghapus segala ketegangan yang ada. Rani, aku tahu ini semua mengejutkanmu, kata ibu dengan suara lembut, tetapi penuh dengan kekuatan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Keputusan yang aku buat hari ini adalah untuk melindungimu. Untuk kalian berdua. Aku menatap ibu, bingung dan tercengang. Tapi, ibu kamu. Ibu mengangguk perlahan. Ya, aku terlibat dalam dunia yang kelam ini. Aku tahu betul betapa besar pengorbanan yang kamu dan Haris buat, dan aku tak ingin semuanya berakhir dengan kehancuran. Aku tidak pernah menginginkan kamu terperangkap dalam dunia ini. Tapi inilah caraku untuk melindungimu, Rani. Air mata mulai mengalir di pipiku, dan aku tidak bisa menahan perasaan yang bercampur aduk. Semua yang aku pikir tentang ibu, tentang keluarga kami, kini terasa begitu berbeda. Tetapi, meskipun aku merasa terhianati, ada sedikit rasa lega dalam hatiku mengetahui bahwa ibu melakukan ini untuk melindungi kami. Apa yang akan terjadi sekarang, Bu? Tanyaku, suara serak. Aku tahu ini bukanlah akhir dari semuanya. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dihadapi. Ibu tersenyum tipis. Sekarang, kalian bisa mulai hidup tanpa rasa takut. Aku sudah memastikan bahwa mereka tidak akan mengganggu lagi. Semua yang terjadi sekarang adalah hasil dari keputusan yang kita buat. Haris, aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk keluar dari dunia ini. Dan Rani, aku bangga padamu karena kamu tidak pernah menyerah meski menghadapi cobaan begitu berat. Haris yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara penuh haru. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bu, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan kami. Ibu menatap Haris dengan mata yang penuh arti. Haris, kamu sudah membuat keputusan yang benar. Jangan pernah kembali ke jalan itu lagi. Hargailah hidup yang kamu miliki sekarang. Ketegangan yang menguasai kami selama ini perlahan menghilang. Pria-pria yang sebelumnya mengancam kami, kini mundur dengan wajah cemberut, seolah mereka tahu mereka tidak bisa menang melawan keputusan ibu. Mereka meninggalkan apartemen kami tanpa sepatah kata pun. Aku berdiri di sana, masih mencoba mencerna semuanya. Dunia yang tadinya penuh dengan kebohongan, ketakutan, dan pengkhianatan, kini berubah. Ibu, yang selama ini aku anggap sebagai sosok yang tak tersentuh, ternyata memiliki cara-cara yang lebih rumit untuk melindungi keluarga kami. Dunia yang kami kenal tak akan pernah sama lagi. Namun setidaknya, aku tahu kami punya kesempatan untuk memperbaikinya. Aku mendekati ibu dan memeluknya dengan erat. Aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaanku. Semua ini sangat berat untuk kujalani, Bu. Ibu membalas pelukanku, dan dalam pelukan itu, aku merasa ada kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Jangan khawatir, Rani. Semua yang terjadi adalah bagian dari jalan hidup. Kamu harus belajar memaafkan, belajar menerima kenyataan. Dan yang paling penting, kamu harus selalu memilih untuk hidup dengan integritas, tidak peduli seberapa besar cobaan yang datang. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih terasa teriris. Aku akan berusaha, Bu. Aku janji.
Kami berdua berdiri di sana, bersama Haris yang kini berdiri di belakangku, menatap ke depan dengan penuh harapan. Meskipun banyak hal yang masih harus kami perbaiki, satu hal yang pasti, kami akan menghadapi masa depan ini bersama-sama dengan kekuatan yang kami miliki. Dunia yang penuh dengan konflik dan ancaman kini bukan lagi momok, tetapi pelajaran yang akan membentuk kami menjadi lebih kuat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan penuh emosi ini. Hidup kadang memberikan kita pilihan yang sulit, dan dalam menghadapi cobaan, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan yang tak terduga. Namun, pada akhirnya, kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk bangkit dan tetap memilih jalan yang benar, meskipun penuh rintangan. Semoga kisah ini memberikan pelajaran tentang arti perjuangan, pengampunan, dan keberanian. Terima kasih telah membaca, dan semoga setiap langkah hidup kita selalu diberkahi dengan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang datang.